Haikal Hasan sebut selamat jumpa di akhirat pada Komnas HAM. Tanggapan Muanas Alaidin, kayak pernah ke sana. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah ya bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil ya, kita pertanyakan kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. Ya, 4 itu masih hidup pada saat itu, berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh ya, makin aneh, dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas, dan justru mereka yang dituduh pasal 170 dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir, keluarganya kan tidak tahu. FPI, organisasi ilegal yang sudah dilarang kegiatannya di Indonesia, berencana melaporkan penembakan 6 laskarnya ke pengadilan internasional. Mereka yang dulu sering teriak-teriak anti asing, kini malah meminta bantuan kepada asing setelah sebelumnya didatangi oleh intel dari Jerman yang adalah warga asing. Jangan lupa, hal ini bertepatan pula dengan gugatan asing Uni Eropa yang menggugat Indonesia soal larangan ekspor nikel. Haikal Hasan sebut selamat jumpa di akhirat pada Komnas HAM. Tanggapan Muanas Alaidin, kayak pernah ke sana. FPI, organisasi ilegal yang sudah dilarang kegiatannya di Indonesia, berencana melaporkan penembakan 6 laskarnya ke pengadilan internasional. Bagi penulis ini, artinya FPI yang anggotanya sering mengkafirkan semua orang, mulai menyadari bahwa di dunia ini mereka tidak hidup sendiri dan bisa berbuat semaunya. Dulu, mereka begitu jumawa berkata bahwa persetan dengan HAM dan saat melegalkan pembunuhan atas jamaah Ahmadiyah. Kini mereka melaporkan kasus penembakan 6 laskarnya ke pengadilan internasional atas dasar pelanggaran HAM. Mereka yang dulu sering teriak-teriak anti asing, kini malah meminta bantuan kepada asing setelah sebelumnya didatangi oleh intel dari Jerman yang adalah warga asing. Jangan lupa, hal ini bertepatan pula dengan gugatan asing Uni Eropa yang menggugat Indonesia soal larangan ekspor nikel. Kemunafikan FPI ini membuktikan bahwa langkah FPI kali ini adalah langkah panik. Padahal sebelumnya salah satu pentolan mereka, Haikal Hasan, sudah berkata, "Sampai jumpa di pengadilan akhirat." Artinya, secara tidak langsung, mereka juga tidak yakin kalau pengadilan akhirat akan memenangkan mereka. Akhirnya mereka menaruh harapan pada asing, pada kelompok yang kebanyakan sering mereka sebut kafir. Penulis jadi bertanya-tanya, apakah mereka sudah berkonsultasi dengan Ustadz Abdul Somad? Kalau menyukai drama Korea yang banyak diisi non-muslim saja haram, apalagi menaruh harapan kepada lembaga yang banyak diisi non-muslim. Tapi bagaimanapun, ini adalah hak mereka untuk melaporkan ke pengadilan internasional. Kadrun juga sudah banyak menyerukan hal tersebut ketika temuan Komnas HAM malah berbalik menyerang mereka. Berdasarkan fakta yang ditemukan Komnas HAM, kejadian baku tembak tidak akan terjadi jika Laskar FPI tidak menunggu polisi. Dan Laskar FPI juga menikmati adu tembak dengan polisi tersebut.
Mungkin karena sambil adu tembak mereka membayangkan 72 bidadari akan menyambut seandainya mereka mati. Atau mungkin 4.900 seperti kata ayah Nain yang terkenal dengan kalimat membunuh atau dibunuh adalah kesenangan kami. Tapi yang pasti, ini membuktikan klaim Munarman bahwa FPI tidak mempunyai senjata adalah hoaks dan polisi menembak laskar tidak melanggar HAM karena sudah sesuai dengan SOP. Walaupun melaporkan ke pengadilan internasional adalah hak daripada FPI, penulis penasaran bagaimana respon mereka dan para pendukungnya ketika hasil yang didapat nanti ternyata sama saja. Seperti kita ketahui, pengadilan internasional lebih banyak mengurusi kejahatan perang dan genosida, di mana FPI adalah kelompok yang melegalkan genosida terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia dan menganggap HAM adalah tai kucing. Pengadilan internasional tentu memiliki sumber daya yang luar biasa untuk melihat rekam jejak FPI tersebut. Mereka juga akan mengetahui bahwa banyak anggota FPI yang terlibat kriminal dan kasus terorisme. Munarman dan Bibip bahkan pernah menyatakan dukungan terhadap ISIS yang dianggap penjahat skala internasional oleh dunia luar. Rasanya dengan rekam jejak FPI dan hal-hal di atas, laporan ke pengadilan internasional hanya upaya FPI untuk tetap diingat masyarakat pendukung mereka sebagai pihak yang dijolimi pemerintah. Penulis bahkan meragukan bahwa pengadilan internasional akan mendalami laporan FPI ini. Satu-satunya rekam jejak FPI yang mungkin baik adalah pernah membantu saat ada bencana alam. Tapi hal tersebut tidak akan menolong sama sekali. Karena soal membantu bencana alam, Yakuza di Jepang pun selalu melakukannya untuk pencitraan dan sebagai upaya cuci tangan terhadap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya, isu pentingnya di sini bukan soal laporan ke pengadilan internasional, tapi apakah yang akan FPI dan para pendukungnya lakukan jika pengadilan internasional juga memberikan respon yang sama dengan Komnas HAM. Apalagi dengan kemampuan mereka untuk melihat kasus FPI jauh lebih hebat daripada Komnas HAM. Jika laporan mereka tetap mendapatkan hasil yang sama, maka penulis setuju dengan Babai Haikal bahwa sebaiknya mereka berharap saja terhadap pengadilan akhirat. Namun perlu diingat, jika ternyata pengadilan akhirat juga memberikan hasil yang sama, maka sudah tidak ada kesempatan lagi FPI dan para pendukungnya untuk bertobat karena sudah menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan, memfitnah polisi dan pemerintah yang sedang bertugas, memberikan rasa aman terhadap rakyatnya.